Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Minggu Podcast bersama saya Yunus Pratama. Hari ini kita akan kedatangan suatu narasumber spesial, Mas Rama. Selamat sore, Mas Rama. Selamat sore, Mas Dendi. Apa kabarnya, Mas? Alhamdulillah, Mas. Baik. Mas Dendi sendiri gimana? Oke, gini Mas, untuk podcast kali ini kita ngangkat tema tentang manajemen ASN nih, Mas. Kebetulan kan Mas Rama sangat ahli lah ya dalam bidang dalam bidang manajemen ASN ini. Untuk sebagai tambahan informasi juga untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk lolos PNS, kita akan menambah pengetahuan tentang ASN itu bagaimana sih sebenarnya. Pertanyaan pertama nih Mas dari saya, menurut Mas nih ASN itu apa sih sebenarnya? ASN itu kan kepanjangan dari aparatur sipil negara ya. Nah, sebutannya ASN. ASN itu ada dua jenis nih, Mas. Yang pertama, ASN itu ada PNS, dan yang kedua itu ada P3K, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, kalau PNS itu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai atau NIP secara nasional. Nah, kalau P3K itu hampir sama kayak PNS, dia warga negara Indonesia juga, memenuhi syarat tertentu juga supaya bisa diangkat. Nah, dia mempunyai perjanjian kerja jangka tertentu, melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan kebutuhan instansi tersebut, gitu Mas. Oh, gitu ya. Kita ada dua jenis juga ya ASN. Kalau itu fungsi ASN bagi Indonesia apa sih? Fungsi ASN. Nah, kalau fungsi ASN itu ada 3, Mas. Nah, yang pertama itu ada pelaksana kebijakan publik, kedua ada pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Nah, yang pertama ini pelaksana kebijakan publik. Ini sebagai ASN, kita melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh PPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas. Yang kedua itu ada pelayan publik. Sebagai ASN harus memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas kepada setiap warga negara dan penduduk. Pelayan seperti barang dan jasa, pelayan administratif. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk profesional dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Nah, yang terakhir itu ada perekat dan pemersatu bangsa. Dalam UU ASN disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan dan kebijakan manajemen ASN, salah satu diantaranya asas persatuan dan kesatuan. Nah, ASN harus selalu mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa atau kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Gitu, Mas. Ya. Tadi yang awal tadi Mas sempat jelaskan kan ya, yaitu terdiri dari PNS dan kebijakan. Nah, beda di antara keduanya apa sih? Nah, perbedaan di antara PNS dan P3K itu, yang pertama, PNS ini bisa mengembangkan karir, pola karirnya, dan ada promosi untuk mutasi. Nah, promosi untuk mutasi ini seperti PNS bisa pindah lintas kementerian dan lembaga, tentu dengan persyaratan yang berlaku. Dan PNS itu bisa mempunyai jaminan pensiun dan hari tuanya, Mas. Ya. Saya pernah baca satu artikel gitu ya, katanya PNS zaman sekarang itu beda dengan PNS dulu karena adanya sistem merit. Nah, sistem merit itu apa sih? Sistem merit itu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi,
dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakangnya, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan seseorang gitu Mas. Tidak bisa membeda-bedakan, tidak usah dibeda-bedakan. Lalu bagusnya sistem merit ini untuk profesionalitas ASN itu gimana Mas? Bagusnya itu dia sistem merit ini salah satu strategis ya untuk mendorong produktivitas kerja lebih tinggi karena ASN dijamin objektivitasnya dalam karirnya. Nah, selain itu, UU ASN memandang bahwa sumber daya manusia atau SDM adalah aset yang harus dikembangkan. Dengan dasar tersebut, maka setiap ASN memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri masing-masing. Oleh karenanya, setiap ASN dimotivasi untuk memberikan yang terbaik. Sistem merit merupakan salah satu bentuk motivasi bagi ASN yang ingin meningkatkan kualitas dirinya. Gitu, Mas. Oh, Ya. cukup lengkap juga ya penjelasannya Mas ya. Baiklah, nggak terasa nih Mas, ternyata kita udah ada di penghujung waktu ya Mas ya. Iya. Saya mau ngucapin terima kasih nih untuk Mas Rama udah sempat hadir di podcast kali dan udah jelaskan juga beberapa pertanyaan dan beberapa keluhan dari teman-teman yang mungkin berbeda untuk mereka ke depannya gitu. Kalau gitu selamat malam ya Mas, nanti kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Baik Mas, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Ya. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat malam. Selamat malam.